Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 tentang aljabar. Penemu aljabar adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Mengenal aljabar. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk contohnya, ayo kita amati masalah 3.1. Di sini ada percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir di sebuah toko buku. Kata Pak Erik, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku banyak sekali." Kata Pak Thohir, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Kata Pak Erik, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya kelas 7 SMP." Dari percakapan ini bisa kita bentuk dalam aljabar. Seperti apa? Kita lihat tabel di bawahnya. Alternatif penyelesaian masalah. Nah, di sini Pak Thohir tadi katanya beli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik 5 buku. Nah, aljabar itu kan penyajiannya memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini kita tidak tahu nih 2 kardus ini, satu kardusnya isinya berapa buku tulis. Makanya bentuk aljabarnya ditulis 2x tambah 3. Yang sudah jelas ada 3 buku tulis. Ada 2 kardus. Nah, kita misalkan dengan huruf. Hurufnya apa? Di sini huruf x. Jadi 2x mewakili 2 kardus tambah 3 yaitu ada 3 buku tulis. Nah, kalau Pak Erik membeli 5 buku tulis, sudah jelas ada 5 buku tulisnya, maka ditulisnya 5. Oke, untuk contoh aljabar seperti ini. Istilah dalam aljabar. Ada suku, yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Contohnya seperti ini. Ada angka 2, berarti ini ada satu suku. 2x juga disebut satu suku. Oke? Nah, yang ini, yang contoh yang ketiga, 2x tambah 4. Tadi kan kata-katanya dipisah oleh operasi jumlah atau kurang. Nah, di sini ada pemisahnya nih. Plus, berarti yang ini 2x ini satu suku, yang 4 juga satu suku. Berarti ada 2 suku. Oke. Contoh yang terakhir, 2x min 3y plus 7. Berarti gimana ya? Ada pemisahnya, yaitu min sama plus. Berarti di sini ada satu suku, satu suku, satu suku juga. Berarti total ada berapa suku? 1, 2, 3. Berarti ada 3 suku. Gitu ya. Nah, lanjut ke variabel. Variabel itu apa? Yaitu huruf pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Jadi variabel itu adalah huruf. Contohnya bisa A, B, C sampai dengan Z. Oke. Lanjut ke koefisien, yaitu bilangan atau angka yang memuat variabel. Angka yang memuat variabel. Tadi variabel apa? Variabel huruf. Kita ke contoh. 4x. Nah, berarti koefisiennya yang mana? Koefisien itu koefisien itunya angka 4, variabelnya itu huruf x. Ini x ya, bukan kali. Huruf variabelnya huruf x. Nah, di sini 6a min 2, koefisiennya berapa? Koefisiennya berarti di sini huruf dan angka. Koefisien itu angka yang memuat huruf, berarti yang berpasangan dengan huruf. Di sini kan 6a, berarti koefisiennya 6, variabelnya adalah huruf A. Nah, yang contoh ketiga gimana? 7P plus 3Q min 7.
Ingat, koefisien itu bilangan atau angka yang memuat huruf. Kita lihat angka yang bersama huruf. Ada 7P dan 3Q. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya angka 7 dan 3. Kalau ditanya variabel, variabelnya berapa? Berarti variabelnya P dan Q. Oke, bisa ya untuk koefisien. Terakhir ada istilahnya yaitu konstanta. Bilangan atau angka yang sendiri atau tidak memuat variabel, berarti angka doang. Misalnya kayak tadi nih, 4A min 5. Nah, berarti ini adalah konstanta. Nah, angkanya sendiri itu disebut dengan konstanta. Nah, ini adalah apa? 4 tadi koefisien A-nya ini adalah variabel. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal biar kalian paham. Di sini soalnya ada 6K min 5. Sukunya ada berapa? Lihat di sini. 6K dan 5 dipisah dengan tanda negatif atau pengurangan. Berarti ada berapa suku? 2 suku. 2 suku. Ini 1, ini 2. Variabelnya, kita lihat variabel itu huruf. Berarti yang mana? Huruf K. Variabelnya huruf K. Koefisien, ingat tadi koefisien adalah angka yang memuat variabel atau angka bersama huruf. Berarti yang ini kan? Berapa angkanya? Adalah 6. Konstanta, tadi angka yang tidak bersama huruf. Ini kan yang tidak bersama huruf berarti 5. Contoh yang kedua, 7x pangkat 2 min 2y plus 3. Kita hitung dulu sukunya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 suku. Variabel, tadi variabel huruf. Nah, di sini kan ada pangkat, tapi dia huruf x. Berarti di sini variabelnya x pangkat 2 dan huruf y. Koefisien, tadi koefisien itu angka yang memuat huruf atau angka yang memuat variabel. Berarti ini ya 7 dan min 2. Depannya negatif jadi ditulis min 2. Koefisien, ingat angka yang memuat huruf. Yang memuat huruf itu ada 7x pangkat 2 dan negatif 2y. Konstanta, konstanta berarti yang ini, yang angka sendirian, berarti angka 3. Menyederhanakan aljabar. Caranya kita cari dulu suku sejenis. Suku itu tadi kan kita sudah membahas ya, yaitu yang dipisahkan oleh tanda positif atau penjumlahan atau juga pengurangan. Nah, kita lihat di sini ada berapa suku? Ada 4x ditambah, ini x ya bukan kali. 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Di sini ada berapa suku? Kita nggak bisa langsung hitung ada 4. Kenapa? Karena ada yang sejenis. Sejenisnya itu yang mana? Di sini ada huruf x, di sini juga ada huruf x. Di sini 9 ini konstanta, negatif 2 juga konstanta. Jadi kita gabungkan dulu nih yang sejenis. Tadi yang sejenis ini kan 4x dengan min 5x. Berarti 4x sama 5x. Baru konstantanya 9 sama 2. Nah, buat tandanya 5x depannya tanda apa nih? Pengurangan kan? Kita tulis di sini pengurangan. 9 depannya tanda apa nih di 9? Positif. Berarti penjumlahan. 2 depannya tanda apa? Pengurangan. Nah, oke, sampai sini. Kalau udah sejenis, ini kan sama-sama x variabelnya. Ini sama-sama konstanta. Tandanya di sini pengurangan. Berarti angkanya bisa kita kurangin. 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 X. Berapa 4 dikurang 5x? 4 dikurang 5 itu negatif 1x. 9 dikurang 2 berapa? 9 kurang 2 sama dengan 7. Berarti plus 7. Nah, lihat di sini. Kalau ada tanda negatif 1x, ada angka 1 memuat variabel atau koefisiennya 1, kamu tulisnya saja hanya negatif x plus 7. Jadi angka satunya ini tidak ditulis. Nah, lanjut ke contoh nomor 2. Di sini ada contoh
yaitu 2A ditambah 3B ditambah 4A dikurang 5B. Kita tulis dulu yang sejenis. Apa saja? Ada huruf A sama huruf B. Berarti 2A dengan 4A. Ya kan? Baru 3B dengan 5B. Nah, untuk tandanya, operasinya gimana? 4A depannya tandanya apa? Positif. Berarti kita tulis plus. 3B. Di sini 3B, depannya apa? Plus. Berarti kita tulis tambah. 5B, ini 5B kan? Depannya min, pengurangan. Oke, ini bisa kita tambahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6A. Di sini 3 dikurang 5. 3 kurang 5 berapa? Negatif 2B. Oke, paham ya? Kita ke contoh nomor 3. Samakan dulu suku sejenisnya. Ada koefisien, ada konstanta, ada koefisien dengan variabel, ada konstanta lagi, dan ada koefisien dengan variabel. Konstanta 9 itu konstanta kan? Berarti dengan konstanta 1. 4Y dengan 2Y. Oke, kita lihat angka 1 depannya tanda apa? Ini 1 depannya negatif, berarti kita tulis min. 4Y, di sini 4Y depannya positif, tulis sini positif. 2Y, di sini 2Y depannya min, berarti min 2Y. Oke, bisa kita hitung. 9 dikurang 1, 8. Lalu 4 dikurang 2, yaitu 2. Berarti 8 plus 2Y. Nah, di sini kan ada konstanta dan ada 2Y, ada 8 tambah 2Y. Ini itu tidak sejenis, makanya tidak boleh kita jumlahkan karena tidak sejenis. Untuk contoh nomor 2 pun sama, 6A dengan 2B. Dia juga tidak sejenis, jadi tidak boleh kita kurangkan. Ini juga sama, contoh nomor 1, negatif X tambah 7. Ini tidak sejenis, jadi tidak bisa kita tambahkan. Jadi, yang bisa kita tambah atau kurang yaitu yang sejenis. Sama-sama hurufnya. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Caranya sama dengan penyederhanaan aljabar, yaitu cari suku yang sejenis. Kita ke contoh nomor 1. Di sini ada 7A ditambah 4B dengan 8A min 6B. Diapain? Dijumlahkan. Berarti kita tulis dulu soalnya 7A ditambah 4B. Penjumlahan berarti ditambah ya. Tambah 8A dikurang 6B. Nah, ingat di sini untuk angka yang kedua atau penjumlahan bilangan yang kedua kita kasih tanda kurung. Kenapa? Untuk membedakan yang pertama dengan yang kedua. Dan tanda kurung ini berpengaruh untuk nanti tanda operasinya bisa berubah menjadi penjumlahan atau menjadi pengurangan. Oke, lanjut. Kita tulis dulu yang sejenis. Ada huruf A dengan huruf A, berarti 7A ditambah 8A. Oke, dan ada huruf B dengan B. Tambah 4B min 6B. Depan 6 negatif ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita jumlahkan. 7 tambah 8 adalah 15A. Nah, ini berapa? 4 dikurang 6 min 2B. Oke. Lanjut ke nomor 2. Oke, di sini kita tulis dulu soalnya 7A ditambah 4B. Nah, di sini mintanya pengurangan. Soalnya sama, tapi bedanya nomor 1 penjumlahan, nomor 2 pengurangan. Oke. Berarti dikurang 8A dikurang 6B. Ingat yang kedua dikasih tanda kurung. Nah, untuk pengurangan di sini kan tandanya sama-sama negatif. Nah, masih ingat kan di bab bilangan kalau misalnya ada tanda kurung berarti artinya dikali. Kita tulis dulu 7A
ditambah 4B kita turunin. Nah, di sini sekarang kita kalikan nih. Negatif dikali positif. 8A ini kan positif. Negatif kali positif masih ingat apa? Yaitu negatif 8A. Negatif yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung. Sekarang dikalikan negatif dengan negatif. Negatif dikali negatif berarti tandanya positif 6B. Sampai sini paham ya? Kalau ada tanda kurung, tandanya kita kalikan dulu. Berarti kalau negatif ketemu positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Ingat lagi di bab bilangan, bab pertama sama dengan, baru kita gabungkan yang sejenis. 7A dengan A berarti min 8A, B dengan B plus 4B plus 6B. Nah, di sini pentingnya tanda kurung di bilangan kedua ini yaitu untuk tandanya. Kan tadinya 8A positif, karena pengurangan jadinya negatif. Yang di sini 6B itu kan negatif, karena pengurangan jadinya positif. Di situ ya. Jangan lupa untuk tanda kurungnya. Nah, kalau sudah bisa dikurangkan. 7 dikurang 8 berarti negatif 1A. Yang ini kita jumlahkan. 4 ditambah 6 sama dengan 10B. Masih ingat yang tadi, kalau ada tanda negatif 1, angka satunya nggak usah ditulis. Jadi langsung aja kita tulis negatif A ditambah 10B. Oke.